Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nadia Retno Indriani dan rekan saya Yuli Fatmawati akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang perencanaan keluarga responsif gender yang diampu oleh dosen Uluya. Langsung saja, yang pertama, pengertian perencanaan keluarga responsif gender. Perencanaan keluarga responsif gender bisa diartikan sebagai pola perencanaan yang mana dengan tujuan agar terjadinya pola relasi gender yang ada di lingkungan keluarga dengan tujuan memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki, suami, maupun perempuan si istri, dan juga tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap istri maupun suami. Poin kedua yaitu problem dalam perencanaan keluarga responsif gender. Problem dalam perencanaan keluarga responsif gender tentunya tidak jauh dari problem mengenai kesetaraan gender yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan itulah diperlukannya relasi keluarga dalam membatasi masalah keluarga dengan tujuan mewujudkan keluarga sejahtera yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Berikut ini merupakan faktor yang menjadi pemicu dalam permasalahan dalam keluarga antara lain. Yang pertama, faktor emosi. Dilatar belakangi oleh ego salah satu pihak sehingga membuat pihak lain juga sama mempertahankan egonya sendiri dan timbullah percekcokan. Emosi di dalam kehidupan keluarga tentunya mempengaruhi kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Sebaiknya dicari waktu yang tepat, cara yang bijaksana agar suami dan istri sama-sama reda dalam kondisi tenang. Yang kedua, faktor kurangnya pengertian atau pemahaman. Kurangnya pengertian dalam keluarga tentunya memiliki banyak pemicu, baik dari faktor ekonomi, faktor cemburu, salah paham, kurangnya komunikasi, dan kesibukan. Dalam kondisi ini, diperlukan komunikasi yang baik antar sesama keluarga dengan tujuan memahami posisi masing-masing dalam menjalankan perannya di lingkungan keluarga. Yang ketiga, faktor dominasi pihak yang kuat. Faktor ini seringkali dipengaruhi oleh pembedaan gender. Pembedaan ini tentunya memiliki sisi positif, namun jika tidak disikapi dengan benar, maka juga akan menimbulkan sisi negatif dan bisa saja hal itu yang mengakibatkan tereksploitasinya hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi ini, relasi antara suami dan istri sangat dibutuhkan agar terbebasnya peran dari pengaruh diskriminasi dan dominasi di dalam keluarga. Yang keempat, faktor gender. Faktor gender ini hampir sama dengan faktor dominasi dari pihak yang kuat. Namun jika dalam faktor gender lebih mengarah kepada sifat yang dibawa oleh gender tersebut. Seperti laki-laki cenderung memiliki sifat yang kuat, kasar, dan dominan, dan pihak perempuan seringkali dianggap pemalu, periang, lemah, mudah ditindas, rapuh, dan sebagainya. Faktor gender ini tentunya mempengaruhi terhadap kehidupan sosial ataupun rumah tangga sehingga menimbulkan beban ganda ataupun hal lain seperti diskriminasi. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan gender antara lain. Kesatu, marginalisasi. Marginalisasi adalah proses perubahan hubungan kekuasaan antar manusia melalui suatu cara,
sehingga salah satu kelompok makin terputus aksesnya ke sumber-sumber daya seperti tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, politik, dan lain-lain. Kedua, subordinasi. Subordinasi adalah proses menjadikan kaum perempuan sebagai orang nomor dua di belakang laki-laki, atau sering disebut subordinat. Yang ketiga, stereotipe. Stereotipe adalah pelabelan terhadap kelompok tertentu yang berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan ketidakadilan. Dan yang keempat, beban ganda atau double burden. Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan oleh perempuan seolah-olah identik dengan dirinya. Dan yang terakhir, poin dari materi di sini adalah yang ketiga, konsep pendidikan adil gender dalam keluarga. Secara konseptual, pendidikan adil gender adalah subset dari pendidikan untuk semua dan kemudian merupakan subset dari hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana salah satu komponen dari hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau HAM yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara umum, pendidikan adil gender adalah tercapainya KKG pada kinerja pembangunan pendidikan nasional yang terdiri atas kesetaraan dan keadilan gender dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, lingkungan strategis pendidikan, kedua, pemerataan dan keadilan dalam pendidikan, yang ketiga, mutu dan relevansi pendidikan, dan yang terakhir, manajemen pendidikan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.